man wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Sebagian malam bertahajudlah kata Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kalian. Jadi terjadilah di sebuah daerah di Jawa Timur seorang dokter yang sakit, lama sakit kanker kulit. Bertahun-tahun dia berobat tapi tak sembuh-sembuh. Dia dokter, S3-nya itu dokter. Ternyata dalam penelitian beliau coba meneliti bagaimana tahajudnya Rasulullah SAW. Ternyata beliau teliti bagaimana tahajudnya Nabi dengan tahajudnya umatnya hari ini. Ternyata beliau temukan dalam hadis, ternyata ketika dulu Nabi bertahajud, ternyata ada seorang sahabat Nabi yang bernama Khuzaifah solat di belakangnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi solat, Nabi membaca suratul Fatihah, setelah itu membaca surah Al-Baqarah. Setelah membaca surah Al-Baqarah, Khuzaifah dalam hatinya berkata, mungkin Nabi akan rukuk, mungkin di 100 ayat Al-Baqarah. Tapi Nabi juga tak kunjung rukuk. Akhirnya Khuzaifah dalam hatinya, mungkin habis Al-Baqarah ini Nabi rukuk, juga tak rukuk. Masuklah surat Ali Imran. Setelah masuk Ali Imran, Khuzaifah berkata dalam hatinya, jangan-jangan Nabi itu akan rukuk 100 ayat Ali Imran. Ternyata juga tak rukuk. Habislah surah Ali Imran. Masuk surah An-Nisa. Mungkin Nabi akan rukuk nanti 100 ayat An-Nisa. Juga tak, juga rukuk. Habis surat An-Nisa, barulah Nabi rukuk. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata satu rakaat solat Nabi itu bukan satu juz, memakai 3 surat. Padahal tempatnya jelas. Manusia yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya diteliti, ternyata satu kali Nabi itu rukuk ketika solat tahajudnya itu menghabiskan waktu lebih kurang 15 menit, seolah-olah membaca 100 ayat. Jadi kalau ada Bapak Ibu membaca surat Yasin itu 83 ayat 15 menit, seolah-olah Nabi itu rukuk 15 sampai 20 menit. Satu kali rukuk. Maka dalam hidupnya Nabi itu jarang sakit, karena darah terus lancar dalam tubuh Nabi. Allahu Akbar. Pintu masuk. Berapa menit? Itu 20 menit. Pintu masuk. Tapi jangan Bapak Ibu lakukan besok malam langsung 20 menit. Takut kalau 20 menit, takut lengket nanti tak bisa buat. Jadi nanti yang di belakang kok takut tak terbiasa. Maka pelan-pelan. Ini percobaan kita, mungkin malam pertama 2 menit, malam besok 3 menit. Setelah itu Nabi iktidal, Nabi sujud. Berapa kali lama Nabi sujud itu? Ternyata sujudnya Nabi juga lebih kurang membaca 100 ayat Al-Quran, atau lebih kurang 15 sampai 20 menit. Ini yang diteliti oleh seorang dokter yang ada di Jawa Timur yang bernama Dr. Soleh. Akhirnya Dr. Soleh itu mengobati pasiennya dengan sholat tahajud. Dia artinya tahajud itu manfaat yang pertama yang kita dapatkan, maqamam mahmudah. Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya anak, pernah di belakang Hotel Pangeran seorang anak gadis yang setiap tahun ikut tes PNS tak pernah lulus. Akhirnya dia bantailah 2 tahun tahajud tak pernah putus, kecuali dalam keadaan halangan. Tak punya orang dalam, tak punya keluarga yang hebat, tak punya pejabat. 2 tahun dia tahajud. Kata etek kami, dia tinggal di belakang Hotel Pangeran, orang biasa. Ternyata ketika beliau tes selanjutnya, alhamdulillah beliau lulus. 2 tahun tahajud. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka tirulah tahajudnya Rasulullah SAW. Artinya kadang-kadang kita tak sempat membaca Rabbighfirli dengan benar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kadang-kadang kita cepat. Itu adalah doa. 8 doa yang kita minta dalam sholat. Itu doa yang paling terbanyak.
Kadang-kadang kita meminta kepada Allah, Rabbi pilih warani wajibnu papa-papa ni, karena tak jelas. Maka jelaskan, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku. Wajiburni, cukupkanlah kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, berikan aku rezeki. Wahdini, bimbinglah aku dengan hidayahmu ya Allah. Wa'afini, sehatkan badanku ya Allah. Mungkin ginjalku ya Allah, jantungku ya Allah, paru-paruku ya Allah, darahku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku ya Allah. Maka ini yang pertama. Ini yang pertama yang Allah berikan kepada kita yang istiqomah melakukan solat malam dan solat tahajud. Maka tadi malam ada kajian untuk bapak-bapak itu di pintu 19 habis maghrib. Ternyata perintah solat pertama itu adalah solat malam. Kenapa solat malam yang diberitakan Allah? Karena tempat mengadunya Rasulullah agar kuat berdakwah di waktu siang. Maka malamnya Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat ngadu, sebaik-baik mengadu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama yang Allah berikan kepada Bapak Ibu yang senantiasa nanti setelah pulang hari ini kita biasakan setiap malam tahajud. Mudah-mudahan nanti sampai di tanah air jangan lagi meninggalkan solat tahajud. Ada kadang-kadang orang solat tahajud jam 2 malam sampai jam 4 mulai tidur lagi, bangun jam 8. Sunat dapat, wajib hilang. Nah, ini artinya biarlah mengarahkan jam-jam subuh. Jam 4 masih boleh Ustaz, masih. Tapi subuh tidak tinggal. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian yang kedua, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi yang kedua yang Allah berikan itu, katakanlah hai Muhammad, masukkan aku ke tempat masuk yang paling benar. Apa maksudnya Ustaz? Masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Bagi orang yang melaksanakan tahajud, Allah berikan dalam kehidupannya itu ide-ide yang akan melancarkan segala usahanya. Jadi Allah yang memberikan ide kepadanya, memberikan hidayah kepadanya. Dengan hidayah yang baik sehingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhrijni. Kemudian yang ketiga, Allah berikan solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam diri. Jadi kalau orang tahajud itu kalau punya masalah, Allah yang memberikan solusi. Allah memberikan jalan keluarnya bagi orang-orang yang bertahajud. Maka kalau tempat mengadu, mengadulah di waktu malam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita berada kemarin di Mekah, ada di tepi-tepi gunung itu di zaman seorang khalifah dulu yang bernama istrinya Zubaidah. Zubaidah itu adalah istri khalifah di zaman Bani Umayyah. Jadi dia dibangun saluran air untuk memberikan minum untuk jamaah haji. Panjang, paket duit pribadi dibangun. Setelah meninggal dunia, keluarganya bermimpi dengan Zubaidah. Wahai Zubaidah, baguslah tempat engkau setelah engkau mati, setelah engkau meninggal dunia. Kata Zubaidah, karena begitu panjangnya drainase engkau bangun untuk memberikan minum, melewati air untuk memberikan minum untuk jamaah haji. Dalam mimpinya beliau mengatakan, justru amalan itu saya tidak terima. Karena dulu sewaktu di dunia saya ria dan agak ujub ketika membangun drainase tadi. Tapi hari ini nasib saya baik karena ada 2 rakaat yang selalu saya jaga di setiap malam. Kenapa tahajud ini bisa menolong dan membantu kita? Karena orang tahajud itu orang lain tak tahu, kecuali Bapak Ibu men-live atau streamingnya. Sekarang saya akan melakukan tahajud. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka tahajud itu adalah amalan yang ikhlas. Karena orang tak tahu, tetangga tak tahu,
Kecuali nanti Bapak Ibu ketika sholat sunat tahajud, Ibu buka jendela, Allahu Akbar, itu orang tahu. Jadi artinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi yang ketiga yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan solusi terhadap kita yang senantiasa bertahajud. Apapun masalah kita, Allah yang memberikan solusinya. Yang jalan keluar itu Allah yang memberikan. Jadi apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, anak nakal umpamanya, anak narkoba umpamanya, suami yang judi online umpamanya, istri yang pinjaman online umpamanya, kemudian masih banyak mungkin persoalan hutang umpamanya, maka bertahajudlah. Karena tahajud itu sebagai amalan yang bisa menjadikan solusi. Allah yang memberikan jalan keluar kepada kita. Kemudian yang keempat, apa yang Allah berikan kepada kita, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Setiap orang yang bertahajud itu Allah yang memberikan pertolongan kepadanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, boleh jadi Bapak Ibu nanti sebelum meninggal dunia masuklah ke ruang ICU. ICU. Saya bisa menengok kamu, kamu tak bisa melihat. Kita hanya nengok di kaca saja. Waktu di ruang ICU tak ada anak yang menemani, karena dokter tidak membolehkan kita masuk. Kita sendiri pakai selang, tak ada orang. Sempatlah waktu itu datang Israel akan mencabut nyawa kita. Anak tak ada, istri tak ada yang membisikkan. Orang-orang yang bertahajud, malaikat yang langsung membisikkan ke telinganya, mengajarkan kita kalimat la ilaha illallah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertahajud. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka setiap masalah yang dihadapi oleh orang yang bertahajud itu, Allah yang menjadi penolong pertama. Jadi Allah yang menjadi penolong pertama ketika kita melakukan sholat tahajud. Jadi kalau ada udah ya Pak? Oke kan? Karena boleh lagi ya.
yang Allah muliakan, terakhir ketika Bapak Ibu punya usaha di tanah air, jualan kedai nasi, jual lontong, apapun usaha Bapak Ibu, kemudian ada orang yang ingin mengganggunya, ada yang ingin orang yang menyihirnya, ada yang sirik dengannya, waj'alni min ladunka sultanan nasira, Allah yang langsung menjadi penolong pertama. Ya, orang-orang tahajud ini agak susah untuk diganggu karena Allah yang menjadi penolong pertama. Maka ada seorang ustadz kita, mutaib kita, meninggal dunia. Beliau Ustadz Samsuatir, sekretaris MUI Kabupaten Kampar. Dulu waktu kecil beliau tuh sakit. Ayahnya juga seorang ulama di Kampar. Udah bolak-balik diobati, alhamdulillah tak ada juga kesembuhan. Akhirnya bapaknya dengan satu keluarga setiap malam mengobati anaknya yang sakit itu dengan sholat tahajud. Akhirnya hilang penyakitnya. Begitulah dahsyatnya ketika kita senantiasa melaksanakan sholat malam. Maka ajak-ajak keluarga kita, setelah pulang nanti bangunkan suami kita, anak-anak kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. InsyaAllah ada pengumuman selanjutnya dari Ustaz Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.